Mari kita jawab untuk soal menjodohkan berikut ini. Jadi di sini ada grafik V terhadap T. Di sini kita lihat dulu untuk yang nomor 1. Pasangkan posisi-posisi berikut dengan jenis gerak yang tepat. Oke, dari A ke B itu kecepatannya sama, berarti dia gerak lurus beraturan. Dari A ke B, gerak lurus beraturan. Kemudian D ke E. D ke E dia menurun, grafiknya menurun, berarti kecepatannya itu menurun juga. Berarti dia mengalami perlambatan atau gerak lurus berubah diperlambat. Kemudian C ke D itu grafiknya naik, kecepatannya juga naik, berarti gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kemudian F ke G itu kecepatannya menurun sampai ke titik 0, kecepatan 0. Berarti sama ya seperti sebelumnya, dia gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Oke, jadi begitu ya. Sekarang kita kerjakan untuk nomor 2. Pasangkan besaran-besaran berikut dengan nilai yang tepat. Oke. Jarak yang ditempuh benda saat bergerak dari A ke B. Oke. Dari A ke B sebenarnya mudah saja. Kita tinggal tentukan luasan grafik ini berapa. Yaitu panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 10 dan lebarnya adalah 20. Jadi 10 kali 20, 200 meter. Jadi besar jarak yang ditempuh adalah 200 meter. Kemudian, percepatan benda saat bergerak dari C ke D. Dari C, nah kecepatan saat di C, itu VC sama dengan 25 meter per second. Kemudian di D, VD itu kecepatannya 45 meter per second. Berarti, untuk percepatannya, itu adalah VD dikurang VC per T. Jadi 45 dikurang 25, nah selisih waktunya antara VC ke VD itu adalah 50 dikurang 30, jadi 20. Maka kita dapatkan 20 per 20 sama dengan 1 meter per second pangkat 2. Percepatan benda bergerak dari C ke D itu 1 meter per second pangkat 2. Nah, kemudian jarak yang ditempuh benda saat bergerak dari B ke C. Oke, kita hitung luasannya lagi ya. Ini adalah bentuk trapesium, jadi luasnya itu A tambah B per 2 dikali tinggi. Nah, sisi sejajarnya itu adalah 20 dan juga 25. 20 tambah 25 dibagi 2 dan tingginya ini 10 ke 30 itu selisihnya 20. Coret, coret dapatnya 10. 20 tambah 25 itu 45 dikali 10 jadi 450 meter. Oke, percepatan benda saat bergerak dari D ke E. Oke, dari D ke E. Nah, kecepatan di D, VD itu adalah 45 meter per second. Kemudian VE itu kecepatannya 35 meter per second. Nah, selisih waktunya itu dari 50 ke 60 berarti 10 second. Maka percepatannya itu adalah VE dikurang VD per T. Jadi 35 dikurang 45 dibagi 10. Itu dapatnya minus 10 dibagi 10 sama dengan minus 1 meter per second pangkat 2. Oke. Jarak yang ditempuh benda saat bergerak dari C sampai G. Dari C sampai G. Ini ya. Oke, untuk C ke G ini agak panjang, jadi kita pecah jadi beberapa bagian. Pertama, antara C ke D, itu kan ini ya, dia bentuknya trapesium. Oke, kita belah ya, pecah. Jadi untuk CD, itu bentuknya trapesium, jadi A tambah B per 2 dikali tinggi. Nah, untuk sisi sejajarnya itu adalah 25 dengan 45. 25 tambah 45 dibagi 2, kemudian tingginya itu 50 ke 30, berarti 20. Coret, coret, dapatnya 10, berarti 25 tambah 45, itu dapatnya
70. 70 kali 10 dapatnya 700 meter. Nah, sekarang dari D ke E itu juga bentuknya trapesium. Jadi A tambah B per 2 dikali tinggi. Nah, sisi sejajarnya itu adalah 45 dengan 35. Jadi 45 tambah 35 per 2, kemudian selisih waktunya itu 10. Jadi dapatnya 45 tambah 35 itu 80, dibagi 2 itu 40. Kemudian dikali 10 dapatnya 400 meter. Sekarang dari E ke F. E ke F itu juga trapesium. Jadi A tambah B per 2 dikali tinggi. Nah, sisi sejajarnya itu adalah 35 ditambah 25 dibagi 2, kemudian selisih waktunya adalah 20. 35 tambah 25 itu 60. Kemudian ini coret dapatnya 10. 60 kali 10 itu 600 meter. Kemudian dari F ke G itu bentuknya segitiga ya. Jadi 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alasnya itu selisihnya antara 80 ke 110 itu 30. Kemudian tingginya itu 25. Berarti coret 15. 15 dikali 25 itu sama dengan 375. Nah, kita jumlahkan semuanya, maka didapatkan nilai 2075 meter. Jadi untuk jarak tempuh dari C ke G itu 2075 meter. Gitu ya.